Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk teman-teman semua. Untuk hari ini, hari ketiga khusus ya, karena kita akan ada webinar nasional nanti, agar Bapak Ibu bisa mengikuti, sehingga hari ini dimajukan menjadi jam 10 sampai jam 12. Nanti kita lanjut, setelah sholat, nanti tidak ada makan ya, sholat saja bagi yang menunaikan ibadah puasa. Biasanya isoma ya, nah sekarang sholat saja bagi yang tidak Tahannya aja Bu Ros. tidak menjalankan ibadah puasa bisa isoma dulu, nanti kita lanjut jam 1 gabung di webinar ya. Tentu saja harus melalui link daftar ya, sehingga tahu Bapak Ibu sudah terdaftar pada peserta webinar nanti. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali kegiatan ini dengan membaca menurut berdoa menurut agama dan Kristen. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Narasumber kita untuk hari ketiga ini yang akan membedah instrumen tentang komponen mutu guru ya, Pak Thoyib. Ini adalah Bapak Thoyib MPD, beliau adalah pengawas dari Katapang, Kalimantan Barat. Ya, beliau adalah tim dari APSI Pusat, ya, sehingga nanti benar-benar Bapak silakan nanti menyimak, kemudian insya Allah nanti jika ada waktu untuk tanya jawab silakan. Jadi di sini pesertanya ada mulai dari teman-teman pengawas, kepala sekolah, dan guru-guru hebat yang bergabung di kelas bedah instrumen. Ya. Silakan untuk itu, marilah Bapak Ibu kita mengikuti kegiatan 2 jam ke depan ini dengan tertib. Ya, mohon semua di mute dulu. Nanti jika ada waktu untuk tanya jawab maka silakan untuk dibuka atau chat dan raise hand. Silakan Pak Thoyib, waktu saya serahkan sepenuhnya. Terima kasih. Selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Thoyib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bu Roslawati yang kami hormati, Bapak Ibu peserta bedah instrumen, baik itu para pengawas, kepala sekolah, guru, ya, dan unsur-unsur lainnya yang tergabung di dalam room ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita masuk hari ketiga ya di Impact bedah instrumen yang diselenggarakan oleh APSI Pusat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan pada hari ini kita akan sama-sama membedah instrumen dari komponen yang ketiga, yaitu komponen mutu guru. Baik Bapak Ibu, bagi kaum muslimin saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan barokah dan diterima puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya memaparkan dulu, nanti untuk apabila masih ada waktu kita bisa buka sesi tanya jawab ya Bu Ros ya. Ya. Baik, izin saya share screen. Ya. Sudah kelihatan ya Bu Ros ya? Sudah. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kegiatan bedah instrumen ini sudah angkatan yang kedua untuk kali ini. Mudah-mudahan akan berlanjut terus. Baik Ibu, saya memperkenalkan diri tadi disampaikan.
Tugas sehari-hari saya sebagai pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, ya, di pedalaman Kalimantan Barat bagian selatan, jadi berbatasan dengan Kalimantan Tengah. Mungkin teman-teman ada yang dari Kalimantan, kemudian juga sebagai tergabung di dalam asesor akreditasi sekolah madrasah Bani SM Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian juga sebagai Microsoft Innovative Education Master Trainer dan tergabung dalam tim aksi pusat untuk kegiatan online. Baik Bapak Ibu, silakan bila berkenan berkunjung ke website saya thoyib.net atau thoyib.id dan channel YouTube saya Bapak Ibu ya. Silakan, di situ ada forum konsultasi. Silakan Bapak Ibu bisa ikuti di website saya itu. Silakan tinggal diketik saja di browser thoyib.net. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama dari tahun lalu ya, tahun 2020. Sistem akreditasi itu mengalami perubahan yang lumayan signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, di sekolah-sekolah juga harus mengikuti ya Bapak Ibu ya, harus menyesuaikan apa-apa yang akan divisitasi di dalam kegiatan akreditasi. Nah, proses akreditasi ini dimulai dari sekolah menginput kinerja sekolah Bapak Ibu ya melalui Dapodi, kemudian nanti akan masuk ke dashboard monitoring system di Ban SM. Nah, apabila di dashboard itu nanti akan diverifikasi oleh dashboard monitoring system, maka akan ada kemungkinan perpanjangan sertifikat akreditasi. Itu. Kemudian untuk proses akreditasi menjadi sasaran akreditasi, sekolah yang menjadi sasaran akreditasi itu satu sekolah-sekolah yang baru atau belum terakreditasi. Yang kedua adalah sekolah-sekolah yang sudah terakreditasi itu mengajukan permohonan reakreditasi. Ya, itu kemudian yang pertama, kemungkinan yang pertama. Yang kedua, terdapat indikasi penurunan kinerja. Selanjutnya, laporan masyarakat terverifikasi, penurunan kinerja sekolah terakreditasi. Nah, tiga hal ini Bapak Ibu bisa menjadikan indikator bahwa sekolah Bapak Ibu bisa menjadi sasaran akreditasi di tahun berjalan. Nah, selanjutnya setelah menjadi sasaran akreditasi, maka proses akreditasi akan dilakukan. Apabila lulus akreditasi, maka penerbitan sertifikat akreditasi. Apabila tidak, nanti akan ada pencabutan status akreditasi atau tidak terakreditasi dan direkomendasikan perbaikan kepada pemerintah daerah dan SPMI. Ya, ini alur mekanisme proses akreditasi di tahun 2021 Bapak Ibu ya. Jadi yang sekolah yang sudah menjadi sasaran akreditasi di tahun berjalan itu akan diadakan sosialisasi, kemudian dilakukan yang namanya desk evaluation sasaran akreditasi. Nah, nanti di situ akan diverifikasi kelayakan visitasinya, layak atau tidak dilakukan visitasi. Kalau layak, maka akan dilakukan visitasi ke sekolah dan madrasah. Itu ya Bapak Ibu, secara garis besarnya.
Nah, ini contoh di tahun 2020 sudah ada beberapa sekolah, sudah ada sekolah-sekolah yang mendapatkan perpanjangan status akreditasinya, Bapak Ibu. Ya. Jadi IASP 2020 itu mempunyai kerangka pikir ada dua, yaitu berdasarkan performance base dan compliance base. Nah, data compliance base kalau di sekolah itu data dari Dapodik, data PMP, kemudian dari madrasah data EMIS ya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Data itu yang diambil data dari kurikulum, penilaian, sarpras dan pembiayaan. Kemudian yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka di performance base itu dilakukan verifikasi data itu untuk 4, yaitu mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Nah, performance base itu nanti akan digali oleh para asesor dengan telaah dokumen, observasi, wawancara, dan angket. Nanti kita kaji lebih dalam, Bapak Ibu ya. Nah, untuk sekolah, untuk performance base-nya itu Bapak Ibu fokuskan kepada empat komponen utamanya, yaitu mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah, yaitu 4 saja. Nah, itu ya Bapak Ibu, nanti untuk pemenuhan persyaratan menggunakan data yang bersumber dari Dapodik dan EMIS serta PMP. Maka Bapak Ibu di sekolah itu harus update Dapodik secara berkala, secara terus-menerus, tidak hanya akan berdasar untuk keperluan sertifikasi biasanya ya. Kalau keperluan sertifikasi nanti Dapodiknya diupdate. Kemudian untuk keperluan yang lain-lain termasuk untuk sarpras juga. Nah, jadi seyogianya setiap saat Dapodik Bapak Ibu di sekolah dan EMIS di madrasah itu di-update Bapak Ibu ya. Nah, ini mekanisme akreditasi 2020 Bapak Ibu, IASP 2020. Di yang pertama sosialisasi, kemudian asesmen kecukupan sasaran akreditasi. Nah, ini Bapak Ibu harus memenuhi kecukupan, asesmen kecukupan. Nah, di sini nanti akan diverifikasi oleh para asesor yang bertugas di sekolah Bapak Ibu, seandainya sekolah Bapak Ibu atau madrasah menjadi sasaran akreditasi ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ nanti akan diputuskan, disimpulkan apakah sekolah Bapak Ibu layak divisitasi atau belum. Nah, maka kalau sudah layak, dinyatakan layak untuk dilakukan visitasi, maka akan dilakukan visitasi ke sekolah madrasah. Nah, untuk tahun 2021 ini Bapak Ibu modanya ada 2, yaitu moda daring dan moda luring. Ya, mudah-mudahan baik moda daring maupun moda luring, Bapak Ibu harus mempersiapkan dokumen-dokumen bukti fisik yang harus disiapkan nanti untuk diverifikasi oleh para asesor pada saat visitasi baik daring maupun luring. Nah, untuk proses selanjutnya itu sudah setelah selesai nanti sudah kegiatan yang dilakukan oleh asesor dan ban provinsi serta ban pusat, dan akhirnya di langkah yang ke-8 itu penerbitan sertifikat akreditasi apabila sekolah Bapak Ibu dinyatakan terakreditasi. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya ini Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan input datanya dari Dapodik, EMIS, rapat mutu dan seterusnya. Outputnya nanti perpanjangan sertifikat akreditasi atau sasaran akreditasi dengan tadi disebutkan ada laporan masyarakat, adanya penurunan kinerja. Ya,
Selanjutnya Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan itu compliance base itu ada dua Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah compliance mutlak, kemudian yang kedua compliance relatif. Ya, indikator compliance mutlak itu jawabannya hanya iya dan tidak, ada atau ada dan tidak ada. Ya, dengan skala pengukurannya biner. Ini nanti akan diverifikasi oleh asesor ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian indikator compliance relatif ini menjadi bagian dalam sistem scoring ya, seperti indikator performance. Tetapi didasarkan pada data sekunder Bapak Ibu. Ya, ICR ini berkontribusi terhadap skor akhir akreditasi. Nah, skala pengukurannya nanti menggunakan 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini Bapak Ibu di ICM-nya itu butir pertanyaannya ada 5 ya Bapak Ibu ya. Memiliki izin operasional, surat tanda tamat pelatihan calon peserta, pernah meluluskan siswa, kemudian menyelenggarakan alokasi waktu proses sesuai kurikulum nasional, dengan yang kelima itu menyelenggarakan seluruh mata pelajaran yang diwajibkan sesuai kurikulum nasional di seluruh kelas. Nah, ini nanti asesmen kecukupannya akan diverifikasi oleh para asesor yang bertugas di sekolah Bapak Ibu. Kemudian compliance relatifnya Bapak Ibu ada 10, namun ada yang khusus untuk SD, MI, ya. Kemudian ada yang SMA. Ya, untuk SMA, MA ada kepala laporan, bengkel, workshop. Untuk SMK, ya. Untuk SMK ada kepala laporan, bengkel, workshop. SMA ada kepala laboratorium. Guru keterampilan untuk SLB. Nah, ini berarti yang nomor 5 tidak ada untuk SD. Kalau untuk SD itu tenaga administrasi. Nah, kemudian untuk SMP dan seterusnya itu ada kepala tenaga administrasi. Berarti di SD tidak ada kepala tenaga administrasi. Kemudian yang nomor 6 itu khusus SMP ke atas. Nah, kepala perpustakaan. Ya, untuk SD tidak ada. Kepala perpustakaan itu tidak ada ICR-nya. Kemudian yang lain untuk seluruhnya, untuk semua jenjang Bapak Ibu ya. Ya, baik. Nah, aspek ISP 2020 itu ada yang namanya komponen, kemudian subkomponen, indikator, pernyataan, capaian kinerja, pembuktian kerja, dan rangkuman hasil penilaian. Ini semua nanti Bapak Ibu bisa lihat di instrumen Bapak Ibu ya, di instrumen akreditasi untuk IASP 2020 sesuai jenjang sekolah Bapak Ibu. Ya. Nah, komponen di dalam IASP 2020 ada 4, ya Bapak Ibu sudah membacanya ya, sudah mempelajarinya. Nah, hari ini kita fokus pada mutu guru ya Bapak Ibu ya, ini untuk guru. Baik. Kemarin sudah hari pertama mutu lulusan, yang kedua proses pembelajaran, hari ini kita mutu guru, dan besok untuk manajemen sekolah. Ya. Oke Bapak Ibu, nanti para asesor itu akan melakukan kegiatan pembuktian kinerjanya melalui telaah dokumen. Baik daring maupun luring, telaah dokumen nanti akan diverifikasi oleh para asesor. Kalau yang pengalaman tahun lalu untuk telaah dokumen, itu Bapak Ibu bisa siapkan filenya dan nanti akan diminta untuk share screen seperti ini ya Bapak Ibu, bisa juga ada yang minta share screen dan ada yang minta dikirim filenya atau ditunjukkan ke kamera ya. Boleh ke kamera telaah dokumen yang sifatnya hanya 1-2 halaman misalnya. Kalau yang banyak biasanya minta file dan
apabila diperlukan akan diminta untuk share screen dari pihak sekolah, ya, dari pihak sekolah itu. Kemudian untuk observasi Bapak Ibu, untuk observasi di sini untuk moda yang daring, kalau mendapatkan moda daring, observasi di kelas nanti akan dilakukan secara online. Nanti setiap asesor akan masuk ke ruangan dari guru, ya, guru yang melakukan proses pembelajaran. Nah, itu observasi kelasnya secara daring. Nanti teknisnya para asesor akan menyiapkan room selain room yang disiapkan oleh ban provinsi masing-masing dan akan di breakout Bapak Ibu, ya. Itu nanti dipersiapkan, jadi walaupun secara daring akan melakukan observasi secara daring di kelas. Jadi para asesor bisa melihat langsung proses pembelajaran dari itu, salah satu contoh observasi. Untuk wawancara tidak ada masalah baik daring maupun luring. Nanti prosesnya wawancara bisa melalui tatap muka langsung kalau yang luring, dan daring bisa melalui online meeting seperti ini. Kemudian angket itu kalau secara daring maka akan disampaikan linknya, tinggal diisi saja Bapak Ibu, ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, komponen dan subkomponen yang ada di dalam IASP 2020. Silakan Bapak Ibu mencermati. Komponennya ada 4, ya Bapak Ibu, ya. Nah, setiap komponen mempunyai subkomponen. Nah, kita fokus yang ketiga, mutu guru. Nah, mutu guru mempunyai 3 subkomponen. Ya, mempunyai 3 subkomponen, yaitu kompetensi guru, pengembangan profesi guru, inovasi dan kreativitas guru. Nah, untuk subkomponen kompetensi guru itu ada 1 butir inti, kemudian pengembangan profesi guru ada 2 butir inti, dan inovasi dan kreativitas guru ada 1 butir inti. Jadi ada 4 butir inti yang diminta untuk semua jenjang Bapak Ibu, ya, baik dari mulai SD sampai SLB, SD, SMP, dan seterusnya. Nah, semua jenjang ini. Kemudian di dalam mutu guru, komponen mutu guru ada 2 butir kekhususan Bapak Ibu. Nah, mohon diperhatikan. Yang untuk jenjang SD itu ada 1 di kompetensi guru. Untuk jenjang SMK, MAK itu 1 di subkomponen pengembangan profesi guru. Jadi ada 2 butir kekhususan, ya Bapak Ibu, ya. Baik. Nah, itu mohon diperhatikan untuk mutu guru ada 4 butir inti untuk semua jenjang dan 2 butir kekhususan untuk tingkat SD 1, untuk tingkat SMK, MAK 1. Oke. Nah, baik, di manakah nomor butir untuk mutu guru itu ada di mulai nomor 19, 20, 21, dan 22. Ya. Baik, itu yang butir inti. Kemudian yang kekhususan ada di SD, nomor butir SD 1 dan SMK 4. Ya, baik. Oke, selanjutnya kita mulai masuk ke dalamnya, ya Bapak Ibu, ya. Ya, kita mulai dari yang butir inti dulu. Untuk butir inti ini semua jenjang, ya Bapak Ibu, ya. Baik. Nah, yang pertama itu
butir yang nomor 19. Butir 19 itu guru menyusun perencanaan pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif dengan mengoptimalkan lingkungan dan memanfaatkan TIK atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya. Ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan untuk level kinerjanya itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, perhatikan Bapak Ibu, level 1 itu belum memfasilitasi seluruh siswa belajar aktif, kreatif, dan inovatif. Ya. Yang kedua, level 2 itu sudah mampu menyusun RPP, memfasilitasi seluruh siswa aktif, dan seterusnya. Kemudian, sub capaian yang kedua itu kurang sistematis dalam menjelaskan tahapan penyusunan RWP yang dibuatnya. Nah, itu masuk ke level kedua, Bapak Ibu. Nah, untuk level 3 itu pemanfaatan lingkungan. Ya, untuk yang sub ke-1 menyusun RPP, memfasilitasi seluruh siswa, mengoptimalkan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, yang kedua, mampu menjelaskan tahapan penyusunan RPP yang dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Itu masuk ke level 3, Bapak Ibu. Selanjutnya, yang masuk kategori level 4, Bapak Ibu perhatikan. Yang masuk kategori level 4 sama dengan level 4 sama dengan level 3, ditambah Bapak Ibu perhatikan memanfaatkan TIK atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya. Ya, pemanfaatan lingkungan sama dengan level 3, ditambah memanfaatkan TIK atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya. Kemudian yang kedua, sama dengan nomor level 3, tapi dengan memperhatikan hasil refleksi atau evaluasi proses pembelajaran sebelumnya. Nah, itu Bapak Ibu perlu perhatikan supaya capaian kinerja sekolah Bapak Ibu di butir 19 itu mampu maksimal, yaitu level 4 ya Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu perlu sampaikan kepada teman-teman guru untuk nomor 19. Baik. Di petunjuk teknis juga sudah ada Bapak Ibu definisi. Silakan Bapak Ibu pelajari di definisi RPP itu apa, kemudian pembelajaran aktif seperti apa yang diminta, kreatif inovatif seperti apa. Nah, kemudian pengoptimalan lingkungan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini pengoptimalan lingkungan secara optimal, ya misalnya kebun sekolah, barang bekas, bahan di sekitar, ya alat sederhana, mengunjungi bengkel, home industri, dan seterusnya sesuai konteksnya. Yang kelima, pemanfaatan TIK. Nah, itu menggunakan teknologi informasi, komputer, telegram, dan sebagainya, pemanfaatan internet sebagai sumber belajar dan sebagai bahan belajar, ya pelaksanaan proses pembelajaran secara daring. Saya kira di dalam masa pandemi ini sangat banyak sekali Bapak Ibu ya pemanfaatan TIK ini. Baik. Kemudian Bapak Ibu mulai ke pembuktian kinerja, nanti para asesor akan melakukan telaah dokumen di instrumen yang di butir yang 19 ini, yaitu yang pertama RPP Bapak Ibu akan diverifikasi, akan ditelaah RPP-nya. Kalau moda daring akan diminta filenya, kemudian juga kemungkinan akan ditayangkan melalui share screen Bapak Ibu ya. Nah, di situ ada aspek yang ditelaah Bapak Ibu perhatikan. Penyusunan RPP nomor 1 ya, aspek yang pertama ada subnya. Nah,
subnya itu penggunaan metode pembelajaran bervariasi. Nah, silakan di RPP ada tidak seperti itu atau seperti apa penggunaan metode pembelajarannya, nanti akan ditelaah oleh para asesor. Kemudian penggunaan media pembelajaran yang bervariasi, ya seperti PPT, video pembelajaran, objek konkret dan objek tiruan serta lainnya. Selanjutnya pelibatan sumber atau bahan belajar yang bervariasi. Itu 3 sub aspek yang akan ditelaah di RPP untuk tabel aspek yang pertama. Aspek yang kedua, pemanfaatan lingkungan. Nah, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar itu subnya yang pertama itu sebagai sumber belajar. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar itu apa? Yang dimanfaatkan apa saja di dalam RPP itu? Masih ditelaah di RPP, apakah kebun, halaman, perpustakaan, koperasi, kantin sekolah, dan sebagainya. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk pemanfaat lingkungan di luar sekolah, nah itu ada tidak? Ya, atau apa yang digunakan untuk sumber belajar di lingkungan sekolah? Nanti di RPP akan ditelaah oleh para asesor. Kemudian yang ketiga, pemanfaatkan TIK untuk mendukung pembelajaran. Nah, di sini subnya pemanfaatan internet sebagai sumber belajar, ya sudah. Ini saya kira nanti akan diverifikasi di telaah di dalam RPP Bapak Ibu guru, pemanfaatan internetnya seperti apa bentuknya, bagaimana di RPP itu, ya. Kemudian sebagai media pembelajaran, kalau tadi internetnya sebagai sumber belajar, misalnya e-library, e-book, video pembelajaran, media sosialnya, artikel lainnya. Kalau pemanfaatan internet sebagai media belajar seperti LMS. LMS-nya yang digunakan apa? Misalnya Google Meet, Google Classroom, ya, atau apa yang digunakan. Itu akan diverifikasi oleh para asesor di dalam menelaah RPP Bapak Ibu. Itu aspek yang ketiga. Kemudian aspek yang keempat, aspek berikutnya, jadi setelah telah dokumen, maka akan dilakukan wawancara Bapak Ibu. Tadi kan penggalian datanya ada telah dokumen, wawancara, begitu ya. Nah, untuk wawancara di tabel di butir 19 ini itu akan dilakukan oleh kepada guru, ya. Untuk aspek yang pertama telaah RPP itu akan wawancara dengan guru, ya. Asesor akan mewawancarai guru. Nah, untuk aspek yang kedua, pemanfaatan lingkungan, itu guru juga. Jadi kepala sekolah dan siswanya tidak. Yang ketiga, pemanfaatan TIK untuk mendukung pembelajaran akan dilakukan wawancara kepada kepala sekolah, wakil, guru, dan siswa, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu akan mempersiapkan perwakilan siswa, guru, kemudian kepala sekolah. Itu untuk pemanfaatan TIK untuk wawancara. Ya, nah jadi di butir 19 itu akan dilakukan 2 penggalian data kinerja Bapak Ibu di sekolah, yaitu telah dokumen dan wawancara. Nah, nanti akan disimpulkan oleh para asesor di aspek 19 ini, Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu masuk kepada level berapa. Capaian kinerjanya itu butir 19 itu masuk ke level berapa? Apakah 3 ataukah 4 ataukah 2 begitu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke butir yang nomor 20. Guru melakukan evaluasi diri, refleksi, dan pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerja secara berkala.
Baik. Nah, ini kita perhatikan sama-sama ya Bapak Ibu ya. Untuk butir 20 di mutu guru ini, komponen mutu guru butir 20. Perhatikan levelnya Bapak Ibu. Ya, yang pertama guru tidak melakukan ya atau masih memerlukan bantuan dalam refleksi dan evaluasi. Itu level 1. Level 2-nya guru sudah melakukan refleksi dan evaluasi diri untuk perbaikan kinerja dengan membuat catatan mengajar. Ya, itu levelnya sampai di situ. Kemudian level 3-nya guru melakukan perbaikan kinerja, ya khususnya pembelajaran dalam pengembangan kompetensi secara berkelanjutan dengan refleksi dan evaluasi diri, membuat jurnal refleksi dan catatan harian. Nah, itu masuk ke level 3. Nah, kemudian yang level 4, Bapak Ibu perhatikan di capaian kinerjanya, melakukan evaluasi dan refleksi diri dengan berbagai kegiatan. Observasi kelas, pemberian kuesioner, rekaman audio atau video, dan hasilnya didiskusikan serta didiseminasikan ya Bapak Ibu perhatikan. Lengkap ini, hasilnya didiskusikan, didiseminasikan ke teman sejawat yang difasilitasi oleh sekolah untuk perbaikan kinerja. Nah, itu yang berkelanjutan. Perbaikan mutu dan capaian mutu pembelajaran dan capaian hasil pembelajaran. Ini masuk ke level 4. Oke, setelah kita tahu levelnya, maka kita masuk ke dalam bukti fisik yang harus dipersiapkan. Nah, ini definisinya Bapak Ibu tinggal pelajari ya. Baik, yang pertama telah dokumen Bapak Ibu. Nah, untuk aspek butir 20 ini telah dokumen yang akan ditelaah oleh para asesor itu laporan kegiatan guru dalam evaluasi dan refleksi diri Bapak Ibu. Berdasarkan hasil penilaian siswa, teman sejawat, dan kepala sekolah, dan hasil rekaman audio, video, atau mungkin di sekolah Bapak Ibu yang sudah ada CCTV, jadi tinggal disiarkan ulang atau ditayangkan ulang. Itu untuk aspek yang pertama. Ya. Nah, aspek yang kedua itu dokumen kegiatan diseminasi. Ya, bentuknya daftar hadir, notulen, foto, atau video diseminasi. Silakan Bapak Ibu persiapkan yang dipunyai oleh sekolah itu apa. Kalau video diseminasi, tinggal videonya nanti ditunjukkan ya Bapak Ibu ya. Baik, kita masuk ke depan lagi. Nah, evaluasi kinerja dan refleksi diri ini yang subnya aspek yang ditelah itu pelaksanaan evaluasi dan refleksi diri guru. Ya, nanti berdasarkan hasil apakah foto ataupun video itu Bapak Ibu tinggal tunjukkan saja ke para asesor. Kemudian pelaksanaannya itu pelaksanaan evaluasi dan refleksi guru itu berdasarkan hasil penilaian oleh teman sejawat. Ya, kalau tadi berdasarkan hasil penilaian oleh siswa pertama. Yang kedua berdasarkan hasil penilaian teman sejawat. Yang ketiga berdasarkan hasil supervisi kepala sekolah. Nah, yang keempat berdasarkan hasil rekaman audio video tentang kinerja dirinya. Silakan. Nah, jadi Bapak Ibu sekolah-sekolah yang sudah mempunyai CCTV di setiap kelas itu enak sekali. Tinggal Bapak Ibu tunjukkan hasil refleksi diri Bapak Ibu di sekolah. Ya.
Kemudian yang kedua Bapak Ibu ya, dokumen kegiatan diseminasi. Kalau tadi refleksi dirinya, kemudian yang kedua itu dokumen kegiatan diseminasinya. Ya, nah itu bentuknya Bapak Ibu tinggal persiapkan daftar hadir, notulen, foto atau video. Diseminasi evaluasi dan refleksi guru dengan kepada teman sejawat yang difasilitasi oleh sekolah. Ya. Nah, itu tinggal Bapak Ibu persiapkan pelaksanaannya seperti apa, tunjukkan foto-foto kegiatan diseminasinya, notulennya, daftar hadirnya, atau video, atau semuanya ada. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya. Nah, setelah dilakukan telaah, kemudian yang kedua wawancara. Wawancaranya akan dilakukan oleh para asesor kepada kepala sekolah dan guru. Nah, di sini aspek yang diwawancarai dan indikatornya itu pelaksanaan evaluasi dan refleksi diri guru itu berdasarkan penilaian siswa. Seperti apa? Nanti hasilnya hasil wawancara ini juga akan ditriangulasi dengan telaah dokumen yang sudah dilakukan tadi. Ya, Bapak Ibu, penilaian teman jawab, oleh siswa, oleh supervisi hasil bukti kepala sekolah, refleksi diri berdasarkan hasil rekaman, itu semuanya akan dikombinasi, akan ditriangulasi dengan hasil telaah dokumen di bagian awal tadi, ya, untuk butir ke-20. Nah, untuk aspek yang pertama itu akan diwawancarai kepala sekolah dan guru. Kemudian aspek yang kedua, hasil evaluasi dirinya ini didiseminasikan. Ya, ini juga nanti diwawancarai, akan dilakukan wawancara dengan kepala sekolah dan guru. Yang ketiga, perbaikan kinerja. Nah, ini hubungannya dengan level tadi, Bapak Ibu ya. Seperti apa peningkatan kompetensinya nanti akan disimpulkan oleh para asesor berdasarkan hasil telaah dokumen, dan proses wawancara ini untuk perbaikan kinerjanya ada tidak? Perbaikan kinerja, mutu pembelajaran, capaian hasil pembelajaran itu seperti apa? Ya, peningkatan kompetensi gurunya berdasarkan refleksi ada tidak, atau ada sampai sejauh mana, nanti akan ditelaah hasil wawancara telah dokumen oleh para asesor. Nah, di sini Bapak Ibu perlu persiapkan para guru dan kepala sekolah atau wakil. Oke, nah di sini nanti hasil akhirnya akan disimpulkan oleh asesor untuk butir yang ke-20. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke butir 21 ya. Ya, memang mutu guru ini butirnya paling sedikit. Baik, yang butir 21 bunyinya guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan. Nah, baik. Pertama, Bapak Ibu perhatikan levelnya. Ya, levelnya dari level 1 sampai level 4. Nah, jangan sampai nanti Bapak Ibu untuk pengembangan profesi berkelanjutannya ini sebenarnya misalnya levelnya 3. Nah, tetapi dalam bukti fisik itu tidak dipersiapkan, padahal kegiatannya itu sudah masuk ke kategori level 3 misalnya. Kalau bukti fisiknya tidak mendukung, maka para asesor akan sesuai dengan
capaian kinerjanya berdasarkan telah dokumen dan wawancara. Maka perhatikan Bapak Ibu, saya mulai dari level 4 ya. Kalau tadi level 1 saya balik sekarang dari level 4. Di level 4 itu di capaian kinerjanya itu pengembangan profesi berkelanjutan dilakukan oleh guru atas inisiatif sendiri. Ya, nanti Bapak itu perhatikan setiap level. Inisiatif sendiri yang hasilnya berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan capaian belajar siswa yang dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan belajar, melalui diskusi antara seniman sejawat, KKG, MGMP sejenisnya, belajar daring, mengikuti diklat, seminar, publikasi ilmiah, karya inovatif. Nah, ini Bapak Ibu, dan membagikan praktek baik kepada orang lain di dalam dan di luar sekolah madrasah. Nah, ini sampai di sini sama dengan level 3. Yang membedakan itu baik secara lisan maupun tulisan melalui berbagai media. Nah, ini tidak ada di level 3. Kemudian praktek baik, ya, praktek baiknya juga. Ya. Nah, praktek baiknya juga membagikan praktek baik atau best practice kepada orang lain di dalam dan di luar sekolah madrasah. Itu sama ya, karya inovatif dan membagikan praktek baik kepada teman sejawat. Itu juga ada di level 3 ya Pak Bu. Yang membedakan itu di secara lisan maupun tulisan melalui berbagai media. Ya, itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke untuk level berikutnya, tinggal ikuti saja Bapak Ibu perbedaannya ya. Nah, ini kalau yang level 1 itu berdasarkan inisiatif sekolah. Ya, hasilnya belum berdampak itu. Baik. Pengembangan profesinya ini banyak sekali ya, Bapak Ibu bisa mencermati. Oke, yang pertama telah dokumen Bapak Ibu di butir 21 ini ya, itu nama dokumennya itu kegiatan pengembangan profesi guru. Nah, nanti akan ditelaah dokumennya seperti kegiatan KKG kalau SD, MGMP kalau SMP ke atas, diskusi, seminar, diklat, itu yang dilakukan oleh para guru itu untuk pengembangan profesinya itu sejauh mana ya, sampai di mana, seperti apa pembuatan karya ilmiahnya ya, baik PTK atau best practice dan sebagainya, pembuatan karya inovatifnya ada apa saja dan seterusnya, itu akan ditelaah dokumennya oleh para asesor. Maka Bapak Ibu di sekolah harus mempersiapkan dokumen kegiatan pengembangan profesi guru. Jadi setiap kegiatan Bapak Ibu di sekolah harus mempunyai dokumentasi arsip, baik secara hard copy maupun soft copy-nya Bapak Ibu ya, kegiatannya dan seterusnya ya. Nah, itu baik itu foto-foto kegiatan KKG, MGMP ya, bukti fisik hard copy-nya, soft copy-nya itu disiapkan tidak hanya di guru masing-masing. Jadi siapkan sekolah mempunyai arsip dokumen lengkap untuk seluruh guru. Kemudian yang kedua, kegiatan diseminasi. Ya, diseminasi penyebarluasan ide itu dokumennya juga akan ditelaah Bapak Ibu. Diseminasi hasil pengembangan profesi guru itu apa saja yang sudah dilakukan, praktek baiknya, ya, praktek baik kepada orang lain di dalam maupun di luar sekolah. Nah, ini Bapak Ibu banyak sekali nanti Bapak Ibu, ada yang para guru menyusun buku
ya, karya ilmiah, PTK, best practice, artikel yang ada di jurnal itu semuanya didokumentasikan sehingga para asesor dengan nanti tinggal menelaah, oh iya, diseminasinya sudah ada, makalahnya ada, ya, yang membuat makalah, baik secara luring maupun secara daring. Silakan Bapak Ibu persiapkan dokumen itu, buku yang sudah diterbitkan, dan seterusnya. Nah, ini publikasi kegiatan diseminasi yang dilakukan dalam pengembangan profesi guru. Selanjutnya Bapak Ibu, dari telah dokumen nanti akan dikonfirmasi lagi dengan teknik wawancara kepada kepala sekolah dan guru. Nah, apakah benar seperti itu dan apa saja? Yang pertama itu keikutsertaannya dalam pengembangan profesi itu inisiatif sendiri, pemenuhan aturan atau kewajiban sekedar ditugaskan atau perintah dari sekolah, atau ingin memenuhi aturan atau kewajiban. Misalnya kalau untuk kenaikan pangkat dari golongan 3B ke atas itu harus salah satunya mempunyai karya pengembangan profesinya apa. Nah, itu pemenuhan aturan dan kewajiban. Atau inisiatif sendiri. Nanti akan tergali dari hasil wawancara yang dilakukan oleh para asesor kepada kepala sekolah dan guru di sekolah Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti akan tersimpulkan. Oh ya, ini inisiatif sendiri, ini pemenuhan kewajiban, ini perintah dari sekolah. Nah, selanjutnya dampaknya Bapak Ibu, dampak dari pengembangan profesinya itu seperti apa? Nah, itu juga akan digali melalui kegiatan wawancara. Manfaat pengembangan profesi bagi guru itu seperti apa? Nanti dari jawaban para guru dan kepala sekolah nanti akan terkonfirmasi seperti apa manfaatnya. Kemudian peningkatan mutu pembelajarannya seperti apa, ya, misalnya guru sering mengikuti diklat, ya, diklat pengembangan kompetensi guru, apakah mutu pembelajarannya meningkat, dan itu akan dikonfirmasi melalui wawancara. Nah, akhirnya bermuara pada peningkatan prestasi siswa Bapak Ibu di sekolah seperti apa. Selanjutnya aspek yang ketiga yang akan digali oleh para asesor itu pengembangan profesi melalui beragam bentuk, ya, melalui beragam bentuk. Nah, bentuknya apa saja, itu kegiatannya apa saja yang dilakukan, KKG, MGMP, diskusi, seminar, diklat, publikasi karya ilmiahnya itu kegiatannya apa, pembuatan karya inovasinya seperti apa saja dan sebagainya. Itu akan diwawancarai untuk mendapatkan data yang selengkap-lengkapnya. Nah, para asesor mempunyai cara dalam mengkonfirmasi dalam teknik wawancara itu. Selanjutnya yang keempat, diseminasinya. Nah, diseminasinya yang dilakukan itu apa saja? Itu di aspek-aspeknya ada Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu perhatikan di praktek baiknya di dalam maupun di luar sekolah, ya. Tentunya itu sesuai dengan data dan fakta yang ada. Nah, kemudian nanti hasilnya akan disimpulkan menjadi kesimpulan yang komprehensif dari hasil telaah dokumen dan wawancara yang dilakukan. Baik Bapak Ibu ya, itu tadi poin untuk butir yang ke-21.
butir inti nomor 21. Sekarang butir inti yang 22. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa telah sama-sama di butir inti yang nomor 22, guru mengembangkan strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Ya, ini mengembangkan strategi, model, metode, teknik, media, dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Baik. Ya. Nah, levelnya Bapak Ibu kita cermati sama-sama. Yang level keempat itu dalam pengembangan strategi, model, dan seterusnya itu mendorong siswa belajar aktif, efektif, dan menyenangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran, serta menginspirasi teman sejawat dan atau dapat diduplikasi oleh orang lain. Ya, perhatikan Bapak Ibu di dalam poin level butir 22, level 4-nya itu menginspirasi teman sejawat dan dapat diduplikasi oleh orang lain. Jadi bisa mendorong orang lain mengikuti yang Bapak Ibu guru di sekolah Bapak Ibu guru lakukan. Itu ditiru oleh orang lain. Ya. Itu yang level 4. Yang kalau di level 3 tidak sampai menginspirasi teman sejawat dan dapat diduplikasi oleh orang lain. Selebihnya Bapak Ibu sampai ke bawah itu tinggal Bapak Ibu perhatikan, cermati. Kalau yang level 1 tidak mendorong tercapainya tujuan pembelajaran. Ya. Nah, yang nomor 2 sudah mendorong bisa belajar aktif dan menyenangkan tanpa adanya kaitan langsung dengan tujuan pembelajaran. Ya, ini sudah kelihatan sekali ya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya ini definisinya, silakan Bapak Ibu cermati. Menginspirasi teman sejawat itu dapat ditiru, dicontoh oleh guru lain. Ya. Nah, di dalam butir 22 ini Bapak Ibu, ini akan dilihat ya. Yang pertama menggunakan observasi ya. Nah, observasi ini nanti para asesor akan melihat langsung proses pembelajaran di kelas. Ya, Bapak Ibu, proses pembelajaran di kelas akan melihat langsung. Jadi aspek yang diobservasi dan indikatornya sudah diberikan oleh Ban SM seperti ini. Yang pertama, aspek yang pertama itu pengembangan, modifikasi strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran interaktif, dan subnya itu implementasi strategi modelnya itu menantang sesuai rencana yang dikembangkan. Ya, seperti apa? Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, penggunaan media. Ya. Penggunaan medianya apa saja yang digunakan? Entah itu PPT, video pembelajaran, gambar, bagan, grafik, dan sebagainya. Itu bervariasi dan memotivasi. Nanti akan dilihat pengamatan oleh para asesor dalam proses pembelajaran di kelas. Baik daring maupun luring itu akan dilakukan. Ya. Kemudian yang yang ketiga, memanfaatkan TIK-nya, teknologi informasi dalam proses pembelajaran.
baik itu sebagai sumber belajar atau sebagai strategi pembelajaran. Nah, nanti hasil observasi oleh para asesor akan menjadi dasar capaian kinerja sekolah Bapak Ibu di butir yang nomor 22. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua, Bapak Ibu, pengembangan pembelajarannya itu mendorong siswa belajar secara aktif, efektif, dan menyenangkan. Ya, itu sub aspeknya yang akan diobservasi. Penggunaan teknik bertanya yang tepat, ya, yang menstimulasi. Nah, muncul tidak penggunaan teknik bertanyanya dari para guru dalam proses pembelajaran. Kemudian respon jawaban siswa secara benar, ya, untuk memotivasi siswa. Berikutnya kita perhatikan pembentukan kelompok belajar siswa secara heterogen, ya. Ya, baik. Itu saya kira nanti akan sangat kelihatan di dalam proses pembelajaran. Umpan baliknya atas pekerjaan siswa yang positif seperti apa. Nah, itu aspek yang akan diobservasi, ada 2 aspek. Kemudian Bapak Ibu akan diwawancarai, Bapak Ibu persiapkan guru, siswa, dan kepala sekolah akan diwawancarai di sesi yang berbeda-beda, tidak bersamaan. Ya. Jadi kepala sekolah diwawancarai dulu, misalnya, atau tidak harus urut seperti itu. Misalnya siswa dulu, ya, kepala sekolah, guru dulu. Itu akan bervariasi sesuai dengan asesor masing-masing. Ya, mungkin asesor ingin melihat ke siswa dulu, ya, maka siswa yang akan diwawancarai dulu. Nah, di pengembangan strategi modelnya itu implementasinya seperti apa? Ya, nanti akan terkonfirmasi dari hasil jawaban di proses wawancara ini. Kemudian penggunaan medianya, ya, prosesnya seperti apa, siswanya akan menjawab seperti apa, gurunya menjawab seperti apa, kepala sekolahnya. Nanti akan terkonfirmasi semua. Kemudian penggunaan teknologi informasinya, baik sebagai sumber belajar maupun strategi pembelajaran. Nah, ini teknik wawancara. Jadi pertama tadi teknik observasinya, pengamatan dalam proses pembelajaran di poin di butir 22. Kemudian ini wawancaranya. Ya. Yang kedua, pengembangan pembelajaran mendorong siswa untuk belajar secara aktif. Nah, ini ada subnya, ada 4, nanti akan ditanyakan penggunaan teknik pertanyaannya yang tepat, respon jawaban siswanya, dan seterusnya. Sesuai dengan proses observasi tadi, maka akan digali kembali melalui proses wawancara. Ya, Bapak Ibu, kepala sekolah, guru, dan siswa. Selanjutnya, proses pembelajaran itu menginspirasi teman sejawat. Ya, ini penting Bapak Ibu. Ini hubungannya dengan level yang keempat tadi, ya. Dapat menginspirasi teman sejawat dan dapat diduplikasi oleh orang lain. Ya. Nah, di sini yang akan diwawancarai guru dan kepala sekolah. Ya, siswanya tidak. Nah, kegiatan diseminasi inovasi pembelajarannya kepada guru-guru lain seperti apa? Ya, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, Bapak Ibu. Kemudian inovasi pembelajarannya, ya, sudah menjuarai Inobel, ya, inovasi pembelajaran tingkat nasional. Nah, nanti dicontoh oleh guru, caranya seperti apa, nanti akan digali melalui teknik wawancara kepada guru dan kepala sekolah. Oke, nah itu wawancara. Kemudian teknik yang ketiga telah dokumen. Nah, ini Bapak Ibu
dilakukan untuk butir 22 ini, yaitu RPP. Nah, jadi sinkron nanti terlihat apakah sinkron antara RPP yang digunakan, proses pembelajaran yang dipraktekkan atau yang dilakukan, dan hasil wawancaranya. Seperti apa nanti keterkaitannya, ya? Apakah sesuai 100% atau mendekati atau seperti apa, ya? Di RPP-nya ada, misalnya di proses pembelajarannya mungkin ada 1-2 yang terlewat atau semuanya sama apa yang ada di RPP, itulah yang dilakukan oleh para guru dalam proses pembelajaran yang asesor lihat melalui proses observasi tadi. Ya, baik. Nah, itu nanti RPP-nya Bapak Ibu persiapkan, akan diminta secara soft copy dan dilihat itu apakah nanti prosesnya menggunakan daring apakah luring. Ya, baik. Di situ penggunaan strategi, kemudian media dan sumber belajarnya, dan pemanfaatan TIK-nya. Baik. Nah, itu Bapak Ibu untuk butir 22 di komponen mutu guru dalam butir inti. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, butir inti dalam mutu guru ada 4, nomor butir 19, 20, 21, dan 22. Nah, ada 4 butir inti untuk semua jenjang, Bapak Ibu, ya. Baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke butir kekhususan, ya. Butir kekhususan yang pertama itu untuk guru SD, untuk tingkat SD, jenjang SD MI. Nah, untuk jenjang ini di butir kekhususannya itu ada 1 ya Bapak Ibu ya. Dan ada di nomor butir 36. Ya, kalau jenjang SDM itu butirnya butir setelah 35 karena butir inti ada 35, jadi 36. Guru mengembangkan perangkat pembelajaran tematik terpadu. Nah, ini mohon perhatian untuk para peserta yang dari tingkat sekolah dasar ya, sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Ini ada butir pembelajaran tematik terpadu. Betul sekali, di dalam tingkat SD itu menggunakan pembelajaran tematik terpadu. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan level 1 sampai level 4. Ya. Nah, di nomor level 4 itu ada pembuatan RPP-nya, ada keterkaitan antara KD, indikator, ya, didukung oleh pemilihan strategi pembelajaran yang relevan, penggunaan media yang tepat, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, penilaian otentik, mencapai keterampilan siswa berpikir tingkat tinggi. Ya, itu yang level 4, Bapak Ibu. Kemudian bedanya dengan level 3, itu di level 4 itu dilakukan secara konsisten dan sistematis. Ya, itu. Nah, kalau level 3 tidak mencapai capaian kinerja konsisten dan sistematis. Oke. Nah, untuk level ke bawah itu lebih rendah lagi capaian kinerjanya. Baik Bapak Ibu ya, kemampuan mengembangkan pengembangan pembelajaran perangkat pembelajaran tematik terpadu ini untuk tingkat SDMI ya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu di tingkat SD sudah sangat paham menggunakan tema ya, tema, subtema, pembelajaran. Nah, itu memperhatikan langkah-langkah
pembuatan pemetaan antara KD. Ya, mengembangkan indikator dan masing-masing KD. Nanti ada jaringan indikator, jaringan KD, tema, subtema, silabus, ya, silabus tematik terpadu, kemudian RPP tematik, jika memungkinkan menggunakan TIK. Nah, itu definisinya Bapak Ibu perhatikan, konsisten dan sistematis maksudnya dilakukan secara terencana, terstruktur, dengan memperhatikan langkah-langkah penyusunannya. Nanti akan ditelaah oleh para asesor di dalam RPP-nya. Nah, pembuktian kinerjanya Bapak Ibu nanti persiapkan dokumen RPP tematik terpadu untuk tingkat SD. Ya. Nah, di situ aspek yang ditelaahnya yang pertama IPK, indikator pencapaian kompetensi Bapak Ibu berdasarkan KD. Ya, IPK-nya berdasarkan KD, RPP-nya tematik terpadu, ya sesuai dengan KD, tema, subtema. Nah itu. Kemudian tujuan pembelajaran dengan memperhatikan IPK. Ada tidak tujuan pembelajarannya sesuai dengan IPK-nya? Ranahnya kognitif, pemahaman sampai ke tingkat kemampuan siswa. Kemudian strategi, metode pembelajaran yang relevan, ya, bervariasi, menantang, mencapai pembelajaran mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi. Itu di situ ada tidak dokumennya di dalam RPP. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya selama proses pembelajaran. Nah ini akan disandingkan Bapak Ibu setelah dokumen ini nanti akan disandingkan dengan yang nomor tadi dalam proses pembelajaran tadi. Nah itu kalau tingkat SD pasti menggunakan RPP-nya RPP tematik terpadu. Nah itu akan nanti disinkronkan dengan di butir yang sebelumnya. Nah ini kemudian media pembelajaran yang bervariasi, ya itu juga akan disandingkan, akan dilihat lagi, akan dicek kembali di dalam proses butir sebelumnya, khusus SD. Kemudian aspek yang kedua itu pemanfaatan lingkungan di dalam sekolah maupun di luar sekolah sebagai sumber belajar. Itu di RPP-nya seperti apa? RPP tematik terpadunya. Ya. Kemudian yang aspek yang ketiga Bapak Ibu perhatikan sama-sama kita cermati itu instrumen penilaian otentiknya. Di dalam RPP-nya seperti apa? Proses penilaian proses itu seperti apa yang dilakukan, penilaian prosesnya menggunakan apa, selanjutnya penilaian hasilnya itu seperti apa yang dilakukan, bentuknya seperti apa, itu akan ditelaah di dalam RPP tematik terpadu. Baik, selain telah dokumen juga akan dilakukan wawancara, Bapak Ibu ya. Nah, apa aspek-aspek yang diwawancarai itu tidak lari dari yang sudah ditetapkan oleh Ban SM. Bapak Ibu perhatikan saja, cermati, nanti yang akan ditanyakan itu yang ada di instrumen IASP 2020. Nah, di RPP tematik terpadu pengembangannya itu sesuai dengan KD, tema, subtema. Nanti akan ditanyakan oleh asesor kepada kepala sekolah dan guru ya untuk tingkat SD. Selanjutnya yang kedua pemanfaatan lingkungan. Ya, pemanfaatan lingkungan juga nanti akan ditanyakan sebagai sumber belajar, akan digali kepada oleh asesor, akan ditanyakan kepada guru dan kepala sekolah. Nanti akan bervariasi, tidak kepala sekolah dulu atau guru itu selalu begitu, tidak. Nanti
tiba-tiba nanti minta wawancara dengan guru dulu dan seterusnya. Baik, kemudian penilaian otentiknya itu juga seperti apa? Penilaian prosesnya, penilaian hasilnya. Jadi tidak lari yang ditanyakan itu dari aspek yang ada di ISP ini. Baik Bapak Ibu, itu tadi butir untuk kekhususan di mutu guru di tingkat SDMI. Selanjutnya di tingkat SMK atau madrasah MAK itu di mutu guru nomor butir 40 Bapak Ibu ya. Mungkin ada di teman-teman para peserta ada di sekolah dari tingkat SMK. Guru melaksanakan kegiatan pelatihan asesor kompetensi atau magang di dunia kerja. Nah, ini melaksanakan kegiatan pelatihan asesor kompetensi atau magang di dunia kerja. Jadi guru melaksanakan kegiatan pelatihan asesor kompetensi atau magang di dunia kerja. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan levelnya. Level 1 belum ada guru yang mengikuti pelatihan itu. Berarti levelnya 1. Belum ada satupun guru yang ikut. Yang kedua, guru mengikuti pelatihan asesor kompetensi, magang di dunia kerja, namun belum diterapkan dalam proses pembelajaran. Sudah pernah ikut, tapi tidak diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru menerapkan hasil pelatihan asesor kompetensi, hasil magang di dunia kerja dalam proses pembelajaran yang diampu di kelas maupun di ruang praktik. Ya, sudah diterapkan. Itu masuk ke level 3. Jadi sudah ikut pelatihan asesor kompetensi, kemudian juga dipraktekkan di kelasnya maupun di ruang prakteknya. Yang keempat, guru sudah mengikuti pelatihan asesor kompetensi, kemudian menerapkannya dalam proses belajar yang diampu di kelasnya maupun di ruang prakteknya sesuai dengan iklim di dunia kerja yang produktif. Ya, itu bedanya yang nomor level 3 dan 4. Sesuai dengan iklim di dunia kerja yang produktif. Jadi disesuaikan dengan iklim dunia kerja yang produktif di saat sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini Bapak Ibu di butir nomor 40 di mutu guru di tingkat SMK MAK. Nah, di sini sudah disebutkan Bapak Ibu magang di dunia kerja itu seperti apa, ya. Pelatihan asesor kompetensi itu dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP, ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ya. Nah, ini untuk tingkat SMK ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan teman-teman di SMK sudah banyak yang ikut ya, para gurunya pelatihan asesor ini. Kemudian magang di dunia kerja. Ya, itu sudah disebutkan semua ini Bapak Ibu ya. Petunjuk teknisnya. Oke. Selanjutnya pembuktian kinerjanya yang pertama observasi. Nah, observasi ini akan dilakukan oleh para asesor untuk mendapatkan data dari kinerja di butir 40 ini. Pengimplementasian hasil pelatihan asesor, pengalaman magang di dunia kerja dalam proses pembelajaran. Ya, ini akan dilihat langsung observasi di dalam proses pembelajarannya. Nah, ini sub-subnya juga sudah ada ya Bapak Ibu, tinggal perhatikan, cermati untuk butir yang nomor 40. Penerapan budaya kerja dalam proses pembelajaran, penggunaan job sheet dalam proses pembelajaran praktik, penggunaan peralatan praktik sesuai standar. Nah, ini semuanya akan dilihat dalam proses pembelajaran di kelas maupun di ruang praktikum. Ya. Kemudian telah dokumen Bapak Ibu, selain tadi proses
observasi, telah dokumennya itu sertifikat asesor. Ya, metodologi nanti akan dilihat ada tidak. Kalau sudah mengikuti, nanti sudah ada sertifikat asesornya, itu nanti ditunjukkan, dilihatkan, akan ditelaah oleh para asesor. Kemudian sertifikat kompetensi teknis sesuai kompetensi keahlian. Guru yang menjadi asesor, guru yang telah magang di dunia, sertifikat magang. Nah, itu Bapak Ibu siapkan semuanya. Kemudian tata tertib pembelajaran praktik. Nah, ini saya kira kalau di SMK sudah diikuti ya. Kemudian perangkat pembelajaran praktik, SOP penggunaan alat praktik di dunia kerja, lembar penilaian praktik. Semuanya ini Bapak Ibu sekolah SMK persiapkan, akan ditelaah semuanya oleh para asesor. Nah, selain itu juga akan digali datanya Bapak Ibu menggunakan wawancara. Ya, jadi guru yang menjadi asesor nanti akan diwawancarai. Guru yang telah magang di dunia kerja akan diwawancarai, termasuk kepala sekolahnya. Oke, kemudian pengimplementasiannya itu akan diwawancarai juga kepada siswa. Jadi siswanya akan diwawancarai juga untuk mendapatkan data di butir 40 ini ya Bapak Ibu ya. Nah, aspek-aspek yang diwawancarai sudah ada, tinggal Bapak Ibu cermati, ikuti, dan nanti pasti akan ditanyakan oleh para asesor. Nah, itu Bapak Ibu untuk kekhususan di butir nomor 40 untuk tingkat SMA. Baik Bapak Ibu, tadi di awal sudah disebutkan ada butir pemulihan relatif itu yang pertama kualifikasi akademik guru minimal S1 ya. Di sekolah Bapak Ibu sudah S1 semua, berarti sudah 100% misalnya. Atau berapa persen, nanti akan dihitung. Kemudian memiliki sertifikat pendidik. Ya, yang sudah memiliki sertifikat berapa? Sudah semuanya misalnya. Sudah. Atau baru berapa persen, nanti akan dihitung. Kemudian latar guru yang mengajar sesuai latar belakang pendidikannya. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan. Untuk ini contohnya kalau guru SD itu lulusan PGS, kualifikasi pendidikannya latar belakangnya PGSD. Ya, selain ada pendidikan agama dan olahraga. Ya, yang lainnya guru kelas, maka dia pendidikan guru sekolah dasar. Itu contohnya. Untuk SMP sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oke. Yang keempat, memiliki tenaga administrasi. Ya, ini silakan yang memenuhi syarat. Ya. Nah, ini juga tinggal dilihat. Kemudian jumlah rombel. Ya, ini untuk tingkat SD ya Bapak Ibu. Saya contohkan yang tingkat SD. Jumlah rombelnya maksimal 28. Maksimal 28 itu nanti levelnya 4. Kalau melebihi 32 itu levelnya 1. Ini untuk SD. Nanti untuk SMP sesuai dengan tingkatannya. Nah, instalasi listrik daya yang dipunyai oleh sekolah ya 1.300 watt ke atas itu levelnya 4. Ini tingkat SD. Tidak ada listrik berarti levelnya 1 dan seterusnya. Selanjutnya ruang penunjang yang cukup. Ya, ini lihat Bapak Ibu untuk tingkat SD nih Bapak Ibu ya. Saya contohkan yang tingkat SD. Memiliki ruang kepsek, ruang guru, ruang UKS, ruang BK, ada semua, satu-satu ada semua, maka levelnya 4. Kemudian memiliki WC atau jamban. Nah, ini contohnya Bapak Ibu untuk tingkat SD, 1 jamban untuk
kurang dari 60 siswa pria dan kurang dari 50 siswa wanita. Jadi tinggal dihitung saja jumlah siswanya berapa, jumlah siswa pria berapa, siswa wanitanya berapa dibagi, prianya bagi 60, siswanya bagi 50. Berapa nanti ketemunya. Nah, kalau sudah sesuai dengan rasio ini, maka masuk ke level berapa? Level 3, level 2, atau level 4. Ya, atau hanya jawabannya hanya satu ya, ya, kemungkinan bisa jadi, ya, tinggal dilihat saja. Baik, selanjutnya Bapak Ibu saya tambahkan ya teknik pensekoran dan pemeringkatan hasil akreditasi. Bapak Ibu sekolah madrasah perlu tahu teknik pensekorannya dan pemeringkatannya. Yang pertama untuk IPR ya, untuk IPR itu indikator pemenuhan relatif itu 15% Bapak Ibu. Jadi yang tadi itu yang tadi dijelaskan IPR itu misalnya kualifikasi guru, sertifikasi ya, kualifikasi dan sebagainya itu mempunyai bobotnya 15%. Nah, untuk indikator kinerjanya itu 85%. Ya, jangan khawatir Bapak Ibu ya. Maka yang bobotnya banyak adalah indikator kinerja. Kalau yang pemenuhan relatif itu hanya 15%. Oke. Nah, untuk IPR ini kalau tingkat SD kan ada 8 ya. 8 dikali skor maksimalnya kan 4, berarti 32. Nah, seperti itu. Ya, jadi skor IPR-nya nanti tinggal pemenuhannya, skor perolehannya berapa dibagi 32 dikali 100. Itu kalau untuk SD. Baik. Nah, kemudian butir kinerjanya ya, butir kinerjanya untuk mutu lulusan jumlah butirnya itu 11. Proses pembelajaran 7. Ini untuk tingkat SD Bapak Ibu ya. Kemudian mutu guru ada 5, manajemen 13. Mutu guru 5 ya. Itu bobot komponennya 18. Nah, mutu lulusan bobotnya 35. Proses pembelajaran bobotnya 29, manajemen sekolah bobotnya 18. Jadi nanti yang dicari untuk skor maksimum masing-masing komponen itu, jumlah skor komponen maksimal sama dengan 4 kali jumlah butir komponen. Nah, seperti ini Bapak Ibu. 11 dikali 4. Kan skor maksimalnya kan 4 ya Bapak Ibu ya. Skor levelnya itu kan paling tinggi 4. Jadi 4 kali 11, 44 dan seterusnya. Baik. Untuk mutu guru 4 dikali 5 berarti 20 skor maksimalnya. Oke. Nah, nilai akhir akreditasi Bapak Ibu akan dihitung dengan rumus 0,15 kali skor IPR. Karena skor IPR-nya tadi kan bobotnya 15%. Ditambah 0,85 kali skor total komponen. Ya. Nah itu hasil akhir dari akreditasi. Dan semuanya sudah menggunakan aplikasi semua. Itu maka tinggal dimasukkan, nanti para asesor akan memasukkan nilainya. Bapak Ibu juga harus tahu nanti hasil akhirnya untuk IASP 2020 untuk kategori peringkat A itu unggul itu 91 sampai 100. Ya, kalau dulu yang sistem yang dulu itu 76 itu sudah 86 itu sudah A. Kalau sekarang 91 baru A. Kemudian B itu 81 sampai 90. C 71 sampai 80. Nah,
Maka kalau kurang dari 71 itu TT. Ya. Beberapa pengalaman yang lalu kami lakukan visitasi, itu ada beberapa yang sekolah yang untuk kami ya, Bapak Ibu, yang sekolah yang kami visitasi, ada yang TT. Ya. Ada yang tadinya B, kemudian turun menjadi C. Ada yang tadinya A, turun menjadi B. Nah, dan ada juga yang naik, Bapak Ibu ya. Ada juga yang naik, yang tadinya C menjadi B. Begitu Bapak Ibu, maka mudah-mudahan Bapak Ibu bisa meningkatkan dan mempertahankan yang sudah A, akan meningkatkan nilai akreditasinya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk pembobotan indikator, kan tadi ada yang IPR itu 15% ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang performance itu atau kinerja itu 85%. Nah, dari 85% itu ada subnya kan ada 4 ya Bapak Ibu, 4 komponen kan. Mutu lulusan itu 30%. Ya. Kemudian proses pembelajaran 25. Nah, untuk mutu guru 15% Bapak Ibu. Dan manajemen sekolah juga 15%. Nah, maka nilai akhirnya 0,15 P. P itu compliant relatifnya, nanti ditambahnya 0,30. U1 itu mutu lulusan, U2 proses pembelajaran, U3 mutu guru, U4-nya itu manajemen sekolah. Nah, baik Bapak Ibu, untuk responden yang akan dalam proses visitasi, ya ini untuk pengalaman tahun lalu, Bapak Ibu perhatikan kepala sekolah itu seluruh jenjang wajib Bapak Ibu ya. Wakil itu SD tidak ada wakil, ya SMP ke atas itu ada. Kemudian ketua program kompetensi keahlian khusus SMK, maka bursa kerja khusus itu untuk khusus SMK ya. Nah, untuk guru kelas mata pelajaran untuk SD, MI itu ada persiapan Bapak Ibu 5 responden, SMP 3, SMK 3, SLB 3. Nah, guru kejuruan untuk SMK, guru BK SD tidak ada dan SMP juga tidak ada. Hanya untuk SMP, SMA, SMK tingkatnya Bapak Ibu ya. Tenaga kependidikan, administrasi itu ada semua jenjang. Rombongan belajar, guru untuk pembelajaran. Nah, itu 2 ya. 2 rombel Bapak Ibu setiap asesor Bapak Ibu ya. Jadi satu asesor itu akan mengobservasi dua kegiatan belajar, 2 rombel. Kemudian alumni ini untuk SMK, ketua anggota komite itu seluruhnya, Bapak Ibu persiapannya, boleh ketua, boleh anggota komite sekolah, atau orang tua wali yang ditunjuk untuk mewakili. Untuk dunia kerja khusus SMK, kemudian psikolog, terapis itu untuk SLB. Nah itu Bapak Ibu semuanya untuk tingkat SD ada 10, SMA, SMP 10, SMK 15, SLB 10. Ini jumlah responden yang harus Bapak Ibu persiapkan. Nah, terakhir Bapak Ibu, Sispena untuk sekolah, Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu yang sudah menjadi sasaran akreditasi nanti masuk login ke Sispena menggunakan NPSN, kemudian mengisi data isian akreditasi sesuai butir EDS-nya, ada di dia ya, daftar isian akreditasi, kemudian mengupload dokumen yang diminta. Dokumen yang diminta nanti diupload sesuai dengan yang ada di Sispena Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah proses visitasi masih ada satu kewajiban dari sekolah di Sispena adalah mengisi kartu kendali. Ya, jadi itu 4 hal yang harus Bapak Ibu lakukan
dalam proses akreditasi menggunakan sistem IASP 2020. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu tadi apa yang bisa saya sampaikan untuk mutu guru di komponen yang ketiga ini. Silakan Bapak Ibu yang nanti mungkin ada lanjutan setelah kegiatan ini bisa Bapak Ibu menghubungi saya lewat WA Group. Ini nomornya atau menggunakan email dan bisa juga menggunakan website saya di toyib.net. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan ya. Dan selanjutnya mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan, nanti akan dipandu, diatur oleh Ibu Ros sebagai moderator. Baik Ibu, itu yang dapat saya sampaikan Bu Ros ya, untuk komponen keempat. Mungkin ada beberapa teman-teman dari para peserta yang akan diskusi, yang akan didiskusikan. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Thayyib atas pencerahannya untuk teman-teman semua di sini. Masih ada waktu sekitar 19 menit, Bapak Ibu. Silakan, ini sudah ada yang raise hand, Pak Thayyib, saya lihat dari tadi. Silakan Ibu Siti Ardania. Nanti dilanjut oleh Pak Agung ya. Silakan Bu Siti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ros dan Pak Thayyib, terima kasih. Yang pertama, untuk panitia mungkin ini. Saya absen berkali-kali belum bisa. Mohon tidak dilepas dulu, Bu Ros. Saya absennya mungkin nanti. Mungkin lagi sibuk ya netnya. Di-refresh saja, Bu. Pak Thayyib. Ya, saya sudah berkali-kali soalnya. Itu tadi Bu Ani, makasih ya. Tipsnya nanti saya cobanya. Bu Ani Saraswati, Bu, dari Kediri. Kemudian yang pertama Pak Thayyib begini, ini di sekolah binaan saya kan tahun ini sebenarnya ada 3 SMA. Saya Siti Andariah Pak Thayyib dari Pacitan Jatimur. Ya Bu, monggo. Ada 3 sekolah binaan yang harusnya sudah akreditasi. Kalau misalnya menurut di pedoman dan penjelasan penjenengan juga benar Pak Tony kemarin, itu kan nanti dashboard akan memonitor ya. 3 sekolah saya itu apakah layak diakreditasi sekarang. Itu penjelasannya bagaimana dari PANSM. Karena sekolah kami tuh menunggu gitu loh. Informasinya sampai sekarang belum ada kejelasan. Padahal ini kan sudah bulan April. Itu yang pertama. Apakah diakreditasi atau tidak, itu infonya seperti apa, yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Thayyib, untuk yang saya tulis di chat, Bruce juga sudah mengkomen tadi, mohon maaf kalau saya keliru, tapi ini saya membaca di pedoman. Di pedoman ini, halo Pak Thayyib, ada ya? Ya, monggo. Oh, videonya yang di pedoman ini kan yang mutlak ya, ICM, itu yang untuk SK penguatan kepala sekolah kan diabaikan. Itu Bruce juga sudah komen, mungkin perlu diklarifikasi lagi. Kemudian yang ketiga, tadi Pak Thayyib kan ngendikan tentang kartu kendali ya. Kapan sekolah itu mengisi kartu kendali, kemudian menguploadnya? Apakah setelah nilai keluar, ataukah setelah selesainya si visitasi itu terjadi? Ya. Itu saja mungkin sementara yang saya Sunkepresa. Terima kasih Pak Thayyib. Baik. Bu Ros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Siti Andariah Bu ya, dari Jawa Timur. Baik, yang pertama untuk sasaran akreditasi, betul memang BANSM Pusat itu berdasarkan dashboard monitoring system sesuai yang disampaikan oleh Pak Tony. Nanti setelah itu akan mereka BAN Pusat itu akan menyampaikan ke BAN Provinsi Bapak Ibu. Ya. Nah, di BAN Provinsi itu nanti yang menjadi sasaran akreditasi tahun berjalan, misalnya tahun 2021 misalnya, itu akan disampaikan ke KPA Bu. Akan disampaikan ke KPA di seluruh kabupaten kota di Provinsi
BAN provinsi tersebut. Apakah sekolah itu sudah menjadi sasaran tahun ini atau belum? Itu sudah ada sasarannya. Seperti tahun ini sudah ada, Bu, ya. Sudah ada sasaran akreditasi tahun 2021 sudah disampaikan dari BAN provinsi ke KPA kabupaten kota masing-masing. Jadi nanti KPA biasanya kalau di tempat kami ketua KPA-nya kebetulan itu pengawas, Bu. Ya, ketua KPA-nya kebetulan pengawas, jadi di-share disampaikan itu ke grup pengawas dan grup sekolah-sekolah binaan. Jadi sudah tahu, Bu. Sehingga kalau tidak ada di sasaran akreditasi tahun ini, berarti belum masuk sasaran akreditasi tahun ini. Seperti itu. Yang kedua, ICM memang betul, Bu, ya. Dari awal dari awalnya IASP 2021 untuk ICM itu memang yang nomor 2 itu ada, Bu, ya. Ya. Tapi untuk tahun lalu, ini pengalaman tahun lalu itu juga diberi apa ya namanya? Kemudahan itu. Bahasa Ibu tadi sementara diabaikan. Tapi tidak berarti zona bersih. nyaman tidak mengikuti pelatihan Ya. itu, ya. Tetap ya. berusaha. Sementara ini betul. Ya, tapi sangat dianjurkan ya, Bu, ya. Iya. Itu seluruh kepala sekolah harus mempunyai sertifikat kepala sekolah. Ya, itu. Jadi nanti ICM-nya terpenuhi semua, ya, maksimal itu. Diabaikan dulu atau tidak, sudah ada itu aman ya, Bu, ya. Iya. Nah, sudah aman. Pak Toyib boleh menambahkan, kemarin kebetulan saya ikut di kelas ini. Jadi keputusan dari BAN SM untuk yang sertifikat kepala sekolah untuk tahun ini masih diabaikan karena memang kesulitan banyak yang belum punya mendaftar untuk mendaftar CKS atau PS penguatan PKS kepala sekolah itu agak sulit sehingga BAN SM memutuskan untuk tahun ini juga nomor 2 diabaikan. Jadi hanya 4 nomor saja, 4 komponen. Begitu ya, Pak. Kebijakan. Jadi kebijakannya seperti itu, seperti tahun lalu juga masih diabaikan, Bu, ya. Di sekolah yang saya visitasi juga ada yang belum mempunyai sertifikat itu, tapi tetap bisa divisitasi. Seperti itu, Bu, ya, Bu Siti, ya. Ya. Karena tapi tetap kita dorong. Kalau diterapkan mungkin Pak Toyib, kalau diterapkan mungkin Pak Toyib semua sekolah tidak bisa diakred, ya. Ya, betul. Jadi itu kebijakan namanya, kebijakan dari BAN SM. Terima kasih, Bu Nur. Tambahannya. Ya. Pak Toyib, masih ada kartu kendali? Oh iya, kapan diupload? kalau kartu kendali itu setelah proses visitasi, Bu, ya. Setelah proses visitasi, nanti kartu kendalinya segera di-upload itu. Ya. Baik, Ibu. Silakan. Ya, Siti, sudah ya. Silakan Pak Agung. Ini tinggal 12 menit lagi. Silakan Pak Agung. Oke, terima kasih Bu Ros, terima kasih Pak Toyib. Jadi saya hanya 2 pertanyaan saja. Yang pertama itu terkait dengan ke dashboard, Pak. Di dashboard itu kan ada proses untuk pengambilan data dari Dapodik dan EMIS dan seterusnya, gitu. Tapi di slide-nya Pak Toyib tadi itu menyertakan AKM, Pak. Yang ingin saya ketahui adalah fungsinya AKM dalam dashboard itu nanti seperti apa? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ini terkait dengan SMK, Pak. Di SMK itu kan ada di butir 40, itu kalau nggak salah ya. Ya. Saya lupa butir keberapa tadi. Nah, itu 40. Ada guru yang mengikuti diklat asesor atau mungkin guru yang pernah magang di industri. Nah, bagaimana jika seandainya di SMK itu tidak ada guru yang magang di industri, tetapi ada guru yang memang berasal dari industri? Ini kami tanyakan, Pak, karena saya juga punya binaan di Magetan itu, tapi saya dari Malang, Pak, ya.
Saya punya bilang di Magetan itu beberapa gurunya itu datang dari industri. Jadi setelah dia mengajar, ya selesai dia kembali ke industri. Ini mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung ya. Terkait yang pertama masalah dashboard monitoring system itu memang itu sudah disediakan atau memang diadakan oleh BAN-SM Pusat. Sebanyak-banyak sebenarnya konsepnya begini Pak. Sebanyak-banyaknya dashboard itu menyerap data dari data awal dari sekolah sehingga dari dashboard itu akan terhimpun data sebanyak-banyaknya baik dari data dapodik, data emis, PMP dan sebagainya. Ya itu. Maka mereka mempunyai sistem tersendiri dan itu secara teknis ya Bapak Ibu ya, itu kewenangan dari BAN-SM. Jadi mempunyai bagaimana caranya kita secara teknis juga tidak bisa kita masuk ke dalam sana ke dalamnya. Maka di dashboard itu akan maksudnya begini, di dalam dari konsep awalnya itu semua data yang diperlukan dalam menunjang proses akreditasi ini dihimpun dari data-data yang memungkinkan bisa diambil, ya begitu Pak. Nah kalau untuk AKM itu kan memang belum untuk tahun sebelumnya, tahun lalu juga kan belum, tahun ini juga belum ya. Nantinya itu maksudnya mereka dashboard itu akan juga mengambil data dari sana Pak, ya. Data dari sana kaitannya dengan mutu lulusan itu Pak, ya. Di dalam mutu lulusan itu kan ada beberapa komponen-komponennya, itu nanti juga data dari AKM dimungkinkan akan masuk ke dalam atau ditarik datanya ke dalam dashboard monitoring system, seperti itu. Kemudian untuk mutu guru di butir kekhususan ya Pak ya. Di butir kekhususan itu kan ada ya sertifikat asesor. Tadi di mutu lulusan ya saya buka, bentar Pak. Di mutu lulusan itu ada di butir 40 untuk SMK. Bentar Pak, ini untuk SD. Oke, nah ini Pak ya. Nah di mutu lulusan itu sudah jelas Pak di sini. Sebentar saya screenshot Pak ya. Maaf di share screen. Nah ini Pak, pelatihan asesor itu kegiatan yang dilakukan oleh guru mengikuti kegiatan pelatihan asesor kompetensi yang dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikat Profesi, ya kan Pak? Nah kalau yang magang di dunia kerja itu proses guru memahami ruang lingkup pekerjaannya langsung praktek di dunia kerja. Itu. Seperti itu Pak petunjuk teknisnya. Berarti begini Pak, berarti kalau misalnya guru dari industri itu tidak masuk di dalam kategori divisi nomor 2 Pak, atau barangkali guru yang bersangkutan memiliki surat keterangan dari industri bahwa dia juga bekerja di situ sebagai penguat, misalnya demikian Pak. Iya, bisa Pak. Karena guru itu sudah magang kan Pak, malah sudah dari dunia industri kan Pak. Betul. Ya, di situ nanti Bapak perhatikan di sini di dokumennya. Nah, di telah dokumennya ini Pak, kalau masuk nanti para asesor akan mendapatkan data dari telah dokumen ini. Sertifikat magang. Nah, itu Pak. Ya Pak ya. Nah itu, ada kan sertifikat magang, berarti guru magang di dunia kerja. Nah terkait dengan ini memang di dalam aspek yang ditelaah itu kan tidak disebutkan. Ya kan Pak, tidak disebutkan. Yang disebutkan adalah guru yang telah magang di dunia kerja. Nanti apakah itu masuk atau tidak, mungkin lebih jelasnya nanti kita bisa konsultasikan ke BAN-SM Pusat ya Pak ya. Siap. Ya, tetapi para asesor nanti akan mendapatkan datanya dari telah dokumennya seperti ini Pak.
sertifikat asesor, sertifikat kompetensi teknis, nah sertifikat magang. Nah, sertifikat ini ada tidak? Nah, seperti itu. Baik Pak, pertanyaan bagus sekali, ini masukan juga ya Pak ya. Karena di sini tidak ada Pak disebutkan ini. Ya, di aspek yang ditelah. Baik, itu saja Pak Agung. Terima kasih Pak Thoyib, terima kasih. Selanjutnya mungkin ini dua terakhir ya sudah, karena mungkin apa ini Pak Tribudi monggo, Putri Budi Santoso. Oke, terima kasih Bu. Satu aja pertanyaan singkat aja. Kami dari sekolah swasta, pimpinan hari ini tahun ini sudah purna tugas, artinya pensiun. Jika itu diperpanjang oleh yayasan, apakah nanti juga berpengaruh terhadap penilaian akreditasi untuk tahun ini? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Baik, maksudnya yang Bapak maksudkan pertanyaannya ke titik yang mana Pak? Maksudnya pimpinan kepala sekolahnya sudah purna tugas. 2021 ini. Ya. Terus kemungkinan tahun ajaran baru kemungkinan itu diperpanjang oleh yayasan misalkan gitu. Nah, itu apakah nanti berpengaruh terhadap penilaian di bagian kepala sekolah tadi? Ya. Gitu aja. Baik, untuk kepala sekolah kan kalau yayasan kan ada SK dari kepala ketua yayasan Pak ya, dari yayasan. Nggak masalah Pak, ya yayasan yang penting di SK-kan ya, bahwa kepala sekolah itu memang di SK-kan menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut oleh yayasan. Kalau di sekolah negeri oleh pemerintah daerah atau pemerintah provinsi begitu. Tapi ada izin memimpin kan ya, yang baru ya? Iya. Izin memimpin dari dinas terkait ya. Betul. Jadi mungkin ini masa usia kali ya? Kan ada batas tuh, batas usia untuk kepala sekolah. Batas usia. Biasanya ada toleransi, misalnya biasanya mungkin setahun mah iyalah sebetulnya, sebelum mungkin ada persiapan untuk teman yang baru, regenerasinya. Gitu. Jadi mungkin seperti itu ya Pak Thoyib. Iya. Silakan Bu Lailatul. Terakhir Bu Lailatul, monggo. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Bapak, yang saya ingin tanyakan, jadi begini, di sekolah kami itu ada beberapa guru yang ijazahnya tidak linier, jadi bukan jurusan pendidikan, seperti jurusan murni. Nah, apakah itu nanti berpengaruh pada hasil akreditasi kami? Terima kasih Bapak. Baik, untuk ICR Bapak Ibu itu sudah jelas Bu ya. Ya. Jadi guru mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Misalnya guru SD PGSD, guru SD pendidikan agama, guru SD pendidikan olahraga, gitu kan? Kalau SMP sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, mapel. Misalnya bidangnya linear Bapak, jadi bidangnya misalnya kimia, tapi bukan pendidikan kimia, tapi kimia murni, sains begitu. Nah, itu apakah diperbolehkan atau bagaimana? Sudah sertifikasi belum? Belum memiliki sardik Ibu, karena ada kendala di NUPTK kami. Kalau di SMK ya, SMA? SMAK. Oh, SMK. Kayaknya kalau itu linear ya, untuk pendidikan itu murni, cuman mungkin dia punya akta apa tidak? Akta nggak? Oh, sepertinya belum punya Ibu, karena jurusannya murni, ya, jadi tidak ada akta mengajar. Iya, tidak ada akta ya. Jadi mungkin ke jurusan ya, Pak Thoyib ya? Iya. Jadi memang betul nanti akan mempengaruhi nilai ICR-nya, nilai ya, mempengaruhi di proses di poin yang tadi yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Berkurang jadinya ya persentasenya. Ya, nilai berkurang. Tetapi kan nanti akan akumulasi semua nilai Bu. Ya. Kalau ditanyakan mempengaruhi ya mempengaruhi. Betul. Tapi seberapanya nanti kan tergantung nilai dari poin itu berapa. Dan ICR-nya itu kan cuma 15% kan Bu.
bobotnya 15%, yang kinerja itu yang 85%. Ya. Saya Jadi kira itu Bu Laila ya. Betul. Jadi saling menutupi ya, saling melengkapi gitu ya. Di sini kekurangan, mungkin ada lebih di tempat yang lain, begitu Bu. Ya. Ya, terima kasih Ibu, terima kasih Pak Thoyib. Ya, Intinya mungkin saat rekrutmen kali ya Pak Thoyib ya, kembali lagi harus lebih lebih. Memang kalau itu pasti untuk tidak ada untuk jurusan itu, kalau murni itu kan pedagogiknya nggak dapat ya, karena belum jurusan kependidikan seperti itu ya. Baik, mungkin pas jam 12 kita akhiri teman-teman. Semoga masih ada besok ya, 1 hari lagi. Semoga nanti penjelasan tadi Pak Thoyib. Pak Thoyib ada closing statement? Baik, silakan. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, para peserta bedah instrumen. Jadi memang untuk guru ada hanya 4 butir inti ya, untuk semua jenjang, dan 1 kekhususan SD dan 1 kekhususan untuk SMK MAK. Nah, tapi dalam proses visitasi itu akan memakan waktu yang lumayan juga, karena nanti proses observasi pembelajaran itu ada di sini, Bapak Ibu ya. Jadi mohon dipersiapkan, dan prosesnya nanti para asesor akan meminta secara acak. Jadi tidak pokoknya semuanya harus siap, semua guru dalam proses pembelajaran. Nah, mudah-mudahan para sekolah dapat mempersiapkan bukti fisik dan yang diperlukan. Intinya itu Bapak Ibu, baik proses secara luring maupun secara daring, sehingga mendapatkan capaian kinerja yang maksimal. Seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Thoyib. Akhirnya selesai sudah sesi BIMTEK hari ketiga ini dengan membedah komponen mutu guru ya. Sekali lagi teman-teman mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan untuk menjalankan tugas kita sehari-hari. Ya, selamat beraktivitas kembali. Nanti mudah-mudahan ketemu di sesi webinar nanti kita jam 1. Ditunggu Bapak Ibu kehadirannya untuk lebih membuka wawasan kita semua tentang pendidikan. Baik, terima kasih sekali lagi ya. Sebelumnya mungkin kita foto bersama dulu ya. Di sini ada untuk dokumentasi. Nah, seperti ini Bapak Ibu bisa untuk dokumentasi Bapak Ibu nanti saat akhir juga seperti itu ya. Silakan Pak Thoyib, monggo dibantu untuk untuk foto bersama. Mohon dibuka kameranya Bapak Ibu. Silakan kameranya dibuka Bapak Ibu. Ya, semuanya. Silakan Bu Ketut, Nik Ketut, Pak Sumarno, Pak Salbiah, Bu Anis, Bu Samidi ya. Oke. Baik. Ya. Ini untuk layar pertama. Ya. Ya. Kemudian untuk layar yang kedua. Data pembelanjaan. Ya. Layar kedua. Ini ada 5 layar ya Bu ya. Betul, layar kedua ya, silahkan. Oke. Ya, pasang senyum yang paling manis Bapak Ibu. Ya. Baik, kita ke layar ketiga. Ya, layar 3. Nah, layar ketiga juga sudah aktif semua kameranya. Layar ketiga, kemudian layar keempat. Oke. Layar keempat sudah buka. Semuanya dinyalakan, semuanya Bapak Ibu dinyalakan. Oke. Dan layar kelima. Ya. Layar kelima terakhir. Oke. Baik, sudah Bu Ros, terima kasih. Ya, sebentar. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Ya, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, waalaikumsalam. Bu, materinya Bu, tolong di-share Bu. Ya, siap. Oke, sama kalau bisa videonya. Terima kasih, Bu Nur, Bu Ros, ya, semuanya. Kita rela Bu Ros, terima kasih. Siap. Saya tutup ya. Oke.